Tapi karena aku melihat Rasulku, Nabiku yang mulia mencium kamu, maka izinkan aku untuk menciummu. Baru mencium sambil menangis. Tapi kita nggak usah gitu. Nanti sudah ada kesempatan, batu, langsung terpental lagi ke sana. Karena usaha untuk itu semua orang berebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sebetulnya tanda-tanda haji mabrur? Apakah tidak semua orang yang berhaji itu diterima oleh Allah? Lawan dari haji mabrur adalah mardud, yang tertolak. Kapan haji mabrur? Dimulai dari niatnya. Karena Nabi mensabdakan ada orang haji karena tamasya, jadi hanya untuk hiburan. Ada yang karena minta-minta. Ada sampai hari ke sana minta-minta. Oh, karena hanya banyak jamaah. Ya, banyak jamaah dari luar negeri dan banyak sampai detik ini aja itu begitu setiap haji ada yang alasannya kehilangan tiket. Dan untung ayah selalu ayah foto, crack itu begitu nanti ada minta-minta ini fotonya kemarin mosok kehilangan tiket terus tiap tahun itu. Emangnya setiap tahun? Setiap tahun ada yang modus seperti itu. Atau memanfaatkan difabelnya atau segala macam. Dan tapi yang paling banyak alasannya tiketnya hilang itu. Hari gini hilang tiket, kan sudah elektronik, ya itu semuanya. Tapi ada saja gitu. Nah, kemudian ada haji karena untuk popularitas, karena dekat dengan pemilu, dekat dengan itu. Ada haji bahkan karena untuk dulu pamer bacaan, karena dengan situ dia ngimami di sana, bacaan Qur'annya, bacaan itu semuanya. Otomatis bacaannya jadi lebih bagus. Bukan, dipamerkan. Dipamerkan. Ya, jadi untuk pamer, untuk riak bahwa nanti ngimami di sana ada bacaan yang indah itu, jadi untuk menunjukkan. Jadi dan haji ada hanya karena dagang. Nggak boleh. Padahal haji sambil dagang itu boleh. Yang nggak boleh dagang sambil haji. Ya. Nah, jadi saya dagang lah kalau ada waktu nanti saya haji. Kalau enggak ya beda. Saya haji nanti kalau udah selesai saya mau kulaan di sana. Pasir murah di sana. Pasir itu murah sekali kalau mau ini. BBM juga murah. BBM juga murah itu semuanya. Kurma juga lebih murah sana misalnya gitu. Silahkan itu semuanya. Nah, jadi maka pertama niat. Mabrur tidak dari niat. Niatnya betul-betul karena haji itu rawan. Apalagi pulang. Dari haji itu sudah kalau kartu nama semuanya dihilangkan diganti tambah IH. Itu. Kalau perlu hajinya 3 kali semuanya itu semuanya. Nah itu rawan niat. Kedua pelaksanaannya. Manasiknya harus sesuai dengan sunnah Rasul. Tawaf ke kiri ya ke kiri. 7 kali ya 7 kali. Itu. Ada yang tawafnya kebablasan sampai 8 akhirnya mundur. Apa ini kembalian itu kan. Harusnya 7 ini 8 kembaliannya ini Masya Allah. Nah, aneh-aneh aja ini ya ini semuanya. Jadi manasiknya, cara tawafnya, sa'inya, ikhramnya nggak boleh sembarangan. Itu. Ritualnya harus sesuai dengan apa yuwafiqus sunnah. Artinya apa yang manasik yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Itu. Yang ketiga dananya. Dananya harus dana halal. Nggak boleh hasil merampok, hasil korupsi itu. Kenapa ngerampok? Mau haji kurang ya nggak bisa seperti itu. Nah, yang berikutnya yang paling berat adalah yang keempat, dampaknya. Orang haji mabrur setelah haji harus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang personal. Jadi suami yang lebih baik, jadi istri lebih baik, jadi anak lebih baik, jadi pribadi yang lebih baik. Jadi orang muslim yang lebih baik. Artinya apa kebaikan itu? Nafi'un li ghairihi. Yang kelima, memberi manfaat bagi orang lain. Jadi nggak berhenti selesai haji terus. Iya, enggak. Yang paling sulit malah setelah pulang itu. Ya, itulah dampak, itulah mabrur. Nah, maka kata bir itu artinya dia berbuat baik. Nah, maka disebut mabrur kalau dia senantiasa ada kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Setelah menunaikan haji. Ya, gitu. Kalau enggak gitu namanya mardud. Mardud adalah haji yang tertolak. Sudah haji tapi enggak ada nilai hajinya. Sia-sia dong. Iya, sia-sia karena 5 hal tadi nggak diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pertanyaan terakhir, izin bertanya Ustadz, mencium hajar aswad saat haji maupun umroh, apakah akan mendapat keutamaan yang lebih? Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Terima kasih. Sebetulnya iya, karena itu sunnah Rasul. Rasulullah itu pernah mencium hajar aswad. Tetapi kondisi sekarang, insya Allah yang berangkat nggak bisa karena masih dalam protokol kesehatan. Kedua, dilihat dampaknya.
Kalau mau nyium hajar aswad mengejar sunnah tapi melanggar syariat dengan berjubelnya, dengan saling desaknya, dengan sikurnya, dengan itilatnya, dengan itu semuanya, maka akan lebih baik. Apalagi ibu-ibu, apalagi ini ya agak. Kalau Islam memungkinkan, it's okay. Kalau pas sepi boleh. Iya, silahkan. Umar bin Khattab saja untuk menekankan itu, menekankan bahwa nyium hajar aswad bukan bagian dari kewajiban, bukan bagian dari sesuatu yang syarat sahnya haji, maka sebelum mencium berpidato dulu. Batu, kamu hanya batu. Kamu tidak memberi mamrot, tidak memberi manfaat. Aku mencium kamu dan tidak mencium kamu tidak berpengaruh kepada aku. Tapi karena aku melihat Rasulku, Nabiku yang mulia mencium kamu, maka izinkan aku untuk menciummu. Baru mencium sambil menangis. Tapi kita nggak usah gitu. Nanti sudah ada kesempatan, batu, langsung terpental lagi ke sana. Karena usaha untuk itu semua orang berebut. Bayangkan kalau haji itu 4 juta orang. Kalau normal. Belumlah yang 4 juta orang di tempat yang sama dia mau mencium hajar. 4 juta dengan satu. Kalau satu itu 2 menit, berarti perlu berapa ini? Ya. Nah, itu logikanya sederhana. Jadi maka itu untung tidak menjadi syarat wajibnya, tidak menjadi syarat sahnya haji. Nah, makanya kalau memungkinkan silahkan saja. Apalagi sekarang kan tawafnya juga udah ada di lantai atas gitu kan. Susah ya. Iya, cukup dengan isyarat bismillah Allahu akbar. Gitu. Oke, pertanyaannya udah selesai. Tapi aku mau pengen tanya lagi. Iya. Ini kan tadi semua pertanyaannya tentang persiapan spiritual ya. Iya. Nah, ayah kan udah berkali-kali haji. Iya. Apa sih? Dan ayah lihat kan jamaah-jamaah lain, terutama mungkin dari Indonesia. Siapa tahu teman-teman ada yang pengen berangkat haji beberapa tahun lagi bisa menyiapkan. Selain persiapan spiritual, apa yang harus disiapkan secara fisik dan mental? Ada 5, bukannya fisik mental. 1, persiapan tentang ilmu. 70% orang yang haji, menurut penelitian dari anak mahasiswa UIN, itu nggak siap ilmu. Makanya kalau nggak dibimbing, itu nggak sempurna hajinya. Tentang tawafnya, tentang sa'inya, tentang tahalulnya, tentang lempar jumroh. Pokoknya harus ada ilmu haji. Maka perlu dimanasiki. Apalagi, iya perlu ada manasik. Karena kadang-kadang kalau dibiarkan ini, itu kurang ilmu. Gitu. Yang kedua tentu persiapan mental. Mental itu bukan hanya berkaitan dengan mental untuk ibadahnya saja, tapi mental kondisi sosial di sana, kondisi harus ini. Belum lagi kondisi cuaca, itu persiapan itu penting. Sangat pada mental. Di sana bukan pola makannya sangat beda, bukan beda rasa, bertentangan rasa kadang itu. Pola komunikasi segala macam. Ilmu, kemudian mental. Yang ketiga tentu biaya. Persiapan biaya itu nabung dari mulai sekarang, perlu biaya itu. Yang berikutnya adalah persiapan rohani. Persiapan rohani itu ya tentu bahwa niatilah haji ini bagian dari ibadah untuk membuat satu perubahan. Pulang dari haji harus menjadi lebih baik. Kalau orang sudah dihajikan kok masih belum baik, mau pergi kemana? Nah, kalau orang sudah ke Mekah, ke Madinah kok tidak menjadi lebih baik, itu mau pergi ke kota mana yang bisa memperbaiki dia? Tapi ini tempat di mana orang akan menjadi baik. Ini yang lebih penting lagi. Yang lebih penting lagi juga bukan hanya persiapan kepada fisik, mental, dan ritualnya juga, tetapi juga ada persiapan-persiapan yang kita lakukan adalah persiapan di mana kita ini menjadi puncaknya semua ibadah. Persiapan ibadah. Di sana itu ibadah fisik, ibadah harta, dan ibadah tarkiyah. Tarkiyah itu meninggalkan larangan. Jadi di situ ada kumpulan. Kayak sholat itu ibadah fisik, badaniyah namanya. Zakat itu ibadah harta. Puasa itu ibadah tarkiyah, melawan nafsu. Dan haji ada kumpulan ini, puncaknya. Dalam haji ada ibadah fisik. Kalau fisiknya nggak kuat juga berat, apalagi tahun ini panas sekali. Persiapan ibadah tentang ritual, tentang harta jelas, persiapan tentang fisik iya, tarkiyah itu nih. Tidak boleh rofa, tidak boleh jidal. Bayangkan kalau kebiasaan ini masih di sana, kena dam semua. Gitu. Luar biasa. Disitulah maka puncaknya haji ini harus disiapkan itu semuanya. Makanya
kalau di Indonesia kan mungkin udah difasilitasi ada travel, di Ya, travelnya juga ya. memfasilitasi manasik. Ya, tapi kalau reguler kan tidak semuanya lewat travel. Ya, itu yang makanya ada ketua regu, ketua rombongan untuk mengkondisikan. Tapi masalahnya kompleks. Iya, Iya, kompleks. Tidak semua, apalagi ketua regu, ketua rombongan belum tentu pernah haji, pernah umroh. Sama-sama. Sama-sama jamaah berarti. Iya, sama-sama jamaah dipilih. Ya kan, semua dipilih. Ya, itu orang yang bisa komunikasi gitu aja, tapi kan belum pernah. Itu semuanya. Makanya belum lagi tersesat, belum lagi itu. Belum persiapan teknis. Ada yang first time naik pesawat. Ada yang nggak bisa naik, nggak berani, nggak bisa menggunakan lift, belum lagi masuk hotel. Itu hal yang sekedar itu, tapi itu perlu dipersiapkan. Ya. Makanya maksudnya kan jangan sampai juga persiapannya ibadah tok, tapi nggak mempertimbangkan yang lain. Betul. Juga jangan sampai ibadahnya malah lupa karena sibuk mempersiapkan yang lain. Betul. Bahkan kalau masih educated, itu harus jadi perjalanan sejarah. Kita tahu sejarah karena itu milahnya Nabi Ibrahim. Apa itu Mina, apa itu Musdalifah, Arafah, itu dimaknai betul. Kenapa tawaf kok 7 kali, kenapa ke kiri, itu semuanya. Kenapa harus sa'i, itu semuanya. Nah itu harus dimaknai. Dan rata-rata kita, mohon maaf, itu kurang untuk persiapan bekal untuk itu. Wallahualam bishawab. Oke, begitu. Makasih Ayah. Sama-sama Nak. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Kalau masih ada yang mau bertanya, baik seputar haji atau topik lain, bisa banget lewat komen di YouTube atau DM ke Instagramnya Ayah di @ustadzwidianto.official atau @nasehatui. Salah. Oke. Untuk sekian hari ini kita ucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi akan ngobrol-ngobrol seputar pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk lewat DM-nya Ayah di Femcast, Family Podcast. Salah. Oke. Ya, itu semuanya. Kan juga jangan terlalu tertekan kan kayak kemudian dikasih harus malu di masjid di TikTok aja gimana itu doamu tapi tidak termasuk doaku ya. Oke. Tadi aku mau nanya apa ya, lupa.